I'm fine, thank you. Mas, are you from? I'm from Jakarta. Oh, Indonesia. Iya, Indonesia. Oh, kira. Bahasa Inggris. Udah jelas. Saya pikir orang luar tadi. Sorry. Ya. Siapa namanya nih? Ashila. Asila, sehat selalu. Semoga dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya ya, Asila ya. Amin, doa ya. Nanti berbalik lagi. Kalau boleh tahu Asila ini apa ya? Apa? Gadis, single moms atau binor? Gadis. Oh, gadis. Enggak, single mom. Oh, single moms. Berubah-ubah, cepat sekali berubah. Oh, maksudnya awalnya gadis, setelah itu jadi single moms, begitu. Oh. Kalau boleh tahu apa Asila ini apa? Katolik atau Protestan? Islam. Kok nggak ada Islamnya ya? Konyol. Iya serius. Ya kalau gitu begini saja Asila. Kita berdua match, kita match, tapi kalau yang kalah pakai jilbab gimana? Oke, deal? Gak ada orang, belum ada orang aku di sini. Nggak apa-apa, pasti nanti banyak orang kok. Kalau kamu kalah, kamu pakai mukena. Oke? Oke. Bangunlah kau tidur seperti orang sudah pasrah saja mau sakratul maut. Dan gas, Nah, begitu. Belum ada. Oke, baik. Kalau kamu kalah pakai hijab ya. Oke, baik. Teman-teman janda ujung jaga ujung. Karena ada di sini orang-orang gas. Kalian pengen lihat pakai ini ya, bantu tap-tap dong Kak Santi. Iya, nanti saya sudah suruh orang begini, kamu pasti kalah. Karena kenapa? Bukan karena banyaknya orang, tetapi semua lelaki-lelaki di semua tempat di tempat saya ini, lelaki-lelaki yang soleh dan wanita-wanita yang soleha pengen melihat kamu itu menutup aurat dengan sempurna. Karena hakikat kecantikan wanita itu ketika dia memakai aurat dengan sempurna, dia memakai aja jilbab. kalau hatinya busuk mah. Nah ini yang saya suka nih, ini bagus nih. Sama aja. Nah ini yang saya suka nih. Hatinya kalau Sama busuk saja. tertutup sama aja. Sabar, pelan. Sabar, saya tanya. Berarti ketika percuma saja orang itu memakai jilbab tapi hatinya busuk, betul? Iya. Oh. Silakan pakai jilbab. Jangan keras hatimu Nan. Enggak keras. Ya, santai-santai kita ya teman-temannya. Bang Kifli, terima kasih Bang Kifli. Itu Bang Kifli saja itu mau pengen lihat kamu menutup kerudung aurat dengan itu sempurna. emang udah wajib. Wajib. Pintar dia. Iya, terus emang aku juga pengen, tapi nanti dulu. Oke, boleh saya tanya kamu sesuatu? Tanya apa? Oke. Ketika kamu bekerja di salah satu perusahaan, apakah kamu mau mentaati segala aturan-aturan perusahaan itu? Iya, namanya kerja pasti kita taatin kan? Taati. Mau suka tak suka, mau siap tak siap, harus taati. Benar tidak? Benar. Ya, oke. Ketika kita hidup di dunia ini, apakah kita punya aturan dari Allah? Punyalah. Punya. Berarti siap tak siap, suka tak suka, mau tak mau, kita harus taati peraturan itu. Benar tidak? Betul. Salah satu menutup aurat itu, bukankah itu aturan dari Allah? Kewajiban. Terus kalau kewajiban itu kita tidak lakukan, apa yang kita dapat? Ya dosa. Ketika kita mati dalam keadaan berdosa, tempat kita di mana? Neraka. Terus? Apakah kita semua pasti mati atau tidak? Ya matilah. Oke. Apakah kamu mau masuk neraka? Masuk surga. Ya sudah, pergi pakai kalau begitu. Ayo. Sudah kalah. Ayo pakai. Biar tambah. Kamu ini pintar, tetapi kenapa tidak mau? Karena itu nanti kita bahas masalah. Saya punya banyak yang pakai jilbab tapi hatinya busuk. Ayo, pakai dulu.
Semangat, semangat, semangat. Mana masih juga belum kalah. Udah pasti kalah. Udah, karena teman-teman saya di sini tidak mau kamu itu menang karena mereka pengen lihat kamu memakai jilbab, pakai hijab. Karena kecantikan wanita yang sebenarnya itu ketika dia memakai jilbab. Begitu. Ya iya, udah tahu Pak Ustadz. Bah, mana ada ustadz bertato begini? Sembarang. Saya bukan ustadz. Emang siapa yang nggak mau pakai jilbab? Kita juga pengen pakai. Tapi ya, Sudah kalau begitu. Tapi hati belum siap, benar tidak? bukan hati belum siap. Tadi bilang hati belum Karena siap. Sekarang apa yang belum siap? tuh, lagi? kerjaannya tuh, gitu. Ayo pergi pakai. Memang sudah tengah-tengah malam ini besar. Terus ada nggak ya? Soalnya aku lagi nggak di rumah. Ini kayaknya penonton sebelah ya. Dia siapa? Kerjaannya, oh ada yang tapping di sini. Lapor ketua, apalagi lapor ini. Lapor ketua yang tadi buka lagi hijabnya. Oh sial, enggak apa-apa. Nanti kita datangi lagi. Ya, merubah satu keburukan tidak semudah membalik telapak tangan teman-temannya. Intinya, ketika kita datang, suasana itu menjadi suasana rohani. Ketika kita tinggalkan menjadi suasana iblis pun tidak masalah. Doakan saja. Ya aku juga ada lah, ntar juga pakai jilbab. Ya. Ada yang tapping sini bang, kerja dia itu apa dunia malam LC, tidak masalah. Apapun yang kamu kerja tidak masalah. Yang penting kamu masa kerja kayak gitu. Yang penting tuh dengar, aku dengar, halal. dengar, dengar. Iya, sabar. Bukan sini ada tappingan saya mau baras. Tidak apa-apa teman-teman. Dia mau kerja di mana tidak apa-apa. Yang penting dia kerja mencari nafkah untuk dirinya, tetapi dia jangan meninggalkan kewajiban perintah Tuhannya. Yang salah itu kita meninggalkan kewajiban perintah Tuhan kita, itu yang salah. Ustadz, saya masih berdosa, sholat. Ustadz, saya masih pejina, sholat. Ustadz, saya masih pemabok, sholat. Ustadz, saya masih pejudi, sholat. Karena inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nanti lama-lama dia sadar diri sendiri. You out krodom. Ayo cepat. Sudah kalah, pakailah. Yaudah, Pak Ustadz hapus Ya, tatonya. Allah tidak memandang rupamu dan hartamu, tetapi Allah memandang pada dirimu dan amalmu. Jadi kita mau Iya, pakai dulu. Nanti kita sesi kedua ini siraman rohani, pakai dulu. Pakai jilbab dulu. ibadah, nggak ada jilbab, mungkin aja. Iya, mukena cocok, Aku tidak habis masalah. turun gitu, aku mana naik juga bentaran, Iya. mau makan. Ya nggak apa. Teman-teman, kalau lihat dia pakai mukena, kalau cantik, tapping satu teman-temannya. Memang kecantikan wanita ketika dia menutup aurat dengan sempurna, teman-teman. Ini mau kena tuh. Subhanallah, kan? Seperti dalam film Mirhab Cinta, kan? Masya Allah, cantik kan teman-teman? Tuh. Banyak yang tapping satu tidak di tempat kamu. Apa? Masya Allah. Kena, ini mau kena. Nah, kenapa kamu tidak berpakaian seperti ini? Kan ini cantik. Kenapa tidak mau menutup aurat seperti ini? Kan cantik ini. Kirim Sandra Dewi. Hah? Kenapa tidak mau? Iya mau. Apa alasanmu? Mau. Berarti bisa istiqomah? Bisa insya Allah, makanya nyari. Insya Allah. Oke, baik. Nyari imamnya yang bisa menuntun. Masya Allah. Langsung DM teman-teman. Jadi begini, ingat. Kita ini kan orang Islam, benar tidak? Betul. Ya, kita punya kitab suci yaitu Al-Quran. Betul? Betul. Ya, Al-Quran itu dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan di Al-Quran, dan Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ingat, kamu
pengen bahagia, kamu pengen mendapatkan imam yang membimbing kamu di dunia maupun di akhirat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan wanita yang baik untuk lelaki yang baik, lelaki yang baik untuk wanita yang baik, wanita yang buruk untuk lelaki yang buruk, dan lelaki yang buruk untuk wanita yang buruk. Kamu mengatakan tadi, buat apa orang pakai hijab tetapi hatinya busuk? Ingat, kita Enggak bilang pakai Ya. tapi hatinya busuk, enggak gitu. Oke, siap. Ingat ya, dengar baik-baik. Kita memakai hijab itu bukan karena kita orang baik, tetapi kita memakai hijab itu karena kita pengen menjadi baik. Karena ketika kita berbuat baik-baik, lakukan baik-baik, niat baik-baik, maka Allah kasih yang terbaik buat kita. Karena dikatakan, man wajada Allah wajada kulla syai, man faqadallah faqada kulla syai. Barang siapa yang dapati Allah, dia dapat segala-galanya. Barang siapa yang kehilangan Allah, dia kehilangan segala-galanya. Kita semua pengen bahagia. Tetapi terkadang kita mencari kebahagiaan itu dengan cara kita sendiri. Bukan dengan cara Allah. Akhirnya bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, melainkan kehancuran. Contohnya saya dulu pengen bahagia. Tapi saya mencari kebahagiaan dengan cara saya sendiri. Akhirnya bukan kebahagiaan yang saya dapatkan, melainkan kehancuran yang saya dapatkan. Begitu saya kembali dan saya mencari kebahagiaan itu dengan cara Allah, ternyata apa Allah katakan dalam Al-Quran? Wa ma yuti illa wa rasulahu faqad faujan ajima. Barang siapa yang taat Allah dan Rasul, maka dia akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Jadi kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat itu hanya ada dalam ketaatan kepada Allah yang sempurna. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka dia akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang tidak taat kepada Allah, maka dia tidak akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Karena kebahagiaan itu bukan dalam harta, pangkat, jabatan, bukan. Kalaulah dengan mobil baru kita bahagia, bagaimana dengan orang yang tidak punya mobil? Kalaulah dengan rumah baru kita bahagia, bagaimana dengan orang yang masih ngontrak? Kalaulah dengan motor baru kita bahagia, bagaimana dengan orang yang tidak punya motor? Jadi kebahagiaan itu hanya ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberikan dia kekayaan. Allah mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil dia kekayaan. Jadi jika kita sudah mendapati Allah, maka kita dapat segala-galanya. Jika kita kehilangan Allah, maka kita kehilangan segala-galanya. Coba. Makanya mulai sekarang, kalau kamu insya Allah, ya, saya selalu mendoakan semoga kamu menjadi hamba-hamba yang taat, menutupi aurat dengan sempurna. Allahumma inni as'aluka mar'atu soleha. Ya Allah, jadikan wanita ini wanita yang soleha. Ya, dan Allah mudahkan rizkimu, lancarkan usahamu, dan Allah berikan kamu jodoh yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Ya, Amin. Gitu. Ketika kamu mau mencari jodoh yang terbaik, dari sekarang niat baik-baik, lakukan baik-baik, berbuat baik-baik, berpenampilan baik-baik, insya Allah Allah kasih yang terbaik. Coba kamu bayangkan, ketika kamu live dalam membuka aurat, datanglah laki-laki kirim kamu singa, kirim kamu paus, setelah itu DM kamu, kirim nomor WA, ajak ketemu, ajak makan, apa yang terjadi? Jika kamu, karena begini, sifatnya laki-laki ketika sudah melihat setengah aurat wanita, apalagi dia punya uang, dia akan berusaha bagaimana mendapatkan kamu itu dengan uang. Tetapi jika kamu menutupi aurat dengan sempurna, tidak ada laki-laki hidung belang yang berani mengganggu kamu. Karena ini janji Allah. Ya, barang siapa menutupi aurat dengan sempurna, maka lelaki mencintai dia karena iman. Tetapi jika wanita membuka aurat dengan sempurna, maka lelaki mencintai dia karena nafsu. Ya, begitu. Karena ketika kamu membuka aurat dan ada laki-laki mengatakan bahwa Alicia, aku cinta kamu, berarti dia cinta karena nafsu. Karena dia sudah melihat separuh separuh auratmu. Tetapi jika kamu berpenampilan seperti ini, dan ada laki-laki mengatakan aku cinta kamu, maukah aku khidbah kamu, maukah aku ta'aruf kamu, berarti dia mencintai kamu karena iman. Jadi baiknya buruk itu tentang kita tergantung diri kita sendiri. Ya. Jadi semoga pertemuan kita ini bisa menjadi satu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mudahkan segala urusanmu, lancarkan rezekimu. Ingat ya, saya kasih ingat kamu bukan karena saya orang baik, tetapi ini kewajiban kita sebagai orang Islam. Jauh kita saling mendoakan, dekat kita saling mengingatkan. Allahumma ghafirli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Semoga Allah berikan kita semua kepahaman agama dan kita bisa istiqomah dan menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah
dan Allah berikan yang terbaik buat kita. Oke? Amin. Istiqomah ya. Ya Pak Ustadz. Oke. Aku ketemu mungkin ini Allah kasih ini kali ya. Allah kasih petunjuk. Iya, karena tanda cintanya Allah kepada seorang hamba, maka Allah akan sibukkan hambanya dalam perkara-perkara agama. Tanda rindunya Allah kepada seorang hamba agar kembali kepada ketaatannya, maka Allah akan mengirimkan orang-orang yang mengingatkan dalam kebaikan. Coba, seandainya bukan saya yang datang, ada laki-laki yang datang tadi. Ayo kita challenge yuk. Tiba-tiba mereka pancing di bawah. Ayo, nanti ku kirim kamu paus. Challenge-nya apa? Kamu pakai tank top. Kalau kamu menang, kalau kamu menang kamu pakai tank top. Nanti ku kirim paus 5 ekor. Coba. Dibandingkan dengan ketika saya datang melihat kamu lagi buka aurat, saya suruh kamu tutup aurat. Ingat, kita bertemu karena kita ini tidak bertemu namun dipertemukan oleh Allah. Kita tidak berpisah namun dipisahkan oleh Allah. Dan kita tidak hidup namun dihidupkan oleh Allah, dan sebentar nanti kita tidak mati namun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dunia nyata, akhirat cerita. Satu ketika akhirat yang nyata, dunia yang sisa cerita. Ingat, orang Islam itu kalau lahir diajankan, kalau mati disolatkan. Berarti hidup kita di antara ajan dengan solat. Kalau sudah ajan tidak lama lagi solat. Dan kita semua sini sudah diajankan, maka tinggal waktu disolatkan saja. Kalau proses kelahiran itu bertahap. Nenek, habis nenek, mama, habis mama, kakak, habis kakak, baru kita, habis kita baru adik. Tapi kalau proses kematian, kubur sudah memberikan kita contoh. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Hari ini kita mendengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hari ini kita mendengar ada orang yang mati. Satu ketika orang mendengar bahwa kita sudah mati. Hari ini kita mengantar jenazah ke kubur, besok-besok kita yang diantar ke kubur. Kata Nabi, al-mautu babul, mati adalah pintu yang setiap orang pasti akan lewati. Musibah yang paling terbesar pada diri kita, bukan kita kehilangan harta, pangkat, jabatan, bukan. Musibah yang paling terbesar kepada kita, ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu kasih orang air campur dengan minyak, orang terima atau tidak? Enggak. Bagaimana kamu bisa kembali kepada Allah, keimanan dicampur dengan kesyirikan? Allah tidak akan terima. Coba, kegagalan yang paling fatal pada diri kita bukan kita tes PNS gagal, buka usaha gagal, bukan. Kegagalan yang paling fatal pada diri kita ketika kita menghadap Allah dan tidak mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat, hidup di dunia hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Kita semua akan penghuni kubur. Sebelum kita masuk kubur, ingat 5 pesan kubur kepada kita. Ada 5 pesan kubur kepada diri kita masing-masing. Apa itu? Yang pertama, kubur mengatakan, aku ini sangat gelap, maka terangilah aku dengan sholat. Aku ini sangat sempit, maka perlebarlah aku dengan silaturahmi. Aku ini sangat sunyi, maka ramaikanlah aku dengan perbanyak membaca Al-Quran. Aku ini banyak sekali binatang buas, maka racunilah aku dengan iman dan amal soleh. Dan aku ini banyak sekali pertanyaan muka dan nakir. Maka siapkanlah jawaban kalian dengan perbanyak membicarakan kalimat la ilaha illallah. Oke? Sukses selalu ya. Semoga istiqomah. Terima kasih. Oke. Pokoknya istiqomah terus. Izin follow ya. Jangan lupa follow back. Gue fallback. Oke, perkenalkan saya dari Apologet Islam. Biasa berdiskusi lintas agama. Debat antara Islam Kristen. Ya, kalau mau nanti mampir-mampir ke Komal kita sama-sama belajar agar mari sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Amin. Karena kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tak mau, suka tak suka, siap tak siap, kita akan dikeluarkan dari dunia ini. Ketika kita sudah masuk ke dalam tanah, maka apa kata bumi? Ketika kamu di pundakku, apa yang kamu buat? Sekarang kamu di perutku, apa yang kamu bawa? Insya Allah kita semua menjadi hamba-hamba yang taat. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.